Untuk belanja BPIH termasuk subsidi nilai manfaat saja dibutuhkan realisasi anggaran 7,2 triliun rupiah. Lihatlah, untuk membayar kebutuhan BPIH saja terseok-seok, apalagi untuk lunasi utang 142,8 triliun rupiah. Utang. Gue sampai bingung, serius gue sampai bingung. Nih, dana haji dipakai bisnis apa ya? Ini tulisan ini wajib diselidiki nih. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di kerupuknya kelihatan. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah berita mengejutkan lagi dari Kementerian Agama, Bapak Yakut Khalil Qomas. Luar biasa. Dana haji naik guys. Naik. Pemerintah baru usul ya, biaya haji 2023 naik jadi 69 juta per jamaah. Itu dari CNN guys. Dari CNN. Kita baca dulu ya. Jakarta, CNN Indonesia, Kementerian Agama Kemenak mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2023 sebesar 98,8 juta rupiah per calon jamaah. Namun demikian dari BPIH itu hanya 70% diantaranya yang dibebankan kepada jemaah haji atau sebesar 69 juta rupiah. Sementara 30% sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar 29,7 juta rupiah. Secara akumulatif, komponen yang dibebankan pada dana nilai manfaat sebesar 5,9 triliun rupiah. Tahun ini pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah sebesar 98.893.909 rupiah. Ini naik sekitar
Rp514.000 dengan komposisi BPI BP 69 juta 193.733 rupiah dan nilai manfaat sebesar 29.700.175 juta atau 30%, kata Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dalam rapat kerja dengan Komisi 8 di DPR Kompleks MPR DPR Senayan Jakarta Kamis 19 Januari. Artinya biaya haji tahun ini hampir 2 kali lipat tahun lalu yang hanya sebesar 39,8 juta. Ongkos ini juga lebih tinggi dibandingkan 2018 sampai 2020 yang ditetapkan sebesar 35 juta rupiah. Oh, naik terus, keren. Keren, Pak. Pokoknya gimana caranya naik gitu ya. Menurut Yakut, kebijakan ini diambil untuk menjaga keberlangsungan dana nilai manfaat di masa depan. Ia menilai pembebanan BPIH harus mengedepankan prinsip keadilan. Untuk itu, pemerintah memformulasikan BPIH dalam rangka menyeimbangkan besaran beban jamaah dan keberlangsungan dana nilai manfaat di masa depan. Pembebanan BPIH harus mengedepankan prinsip istita'ah dan likuiditas penyelenggara ibadah haji tahun-tahun berikutnya, ucap Yakut. Ini Pak Menteri Agama ngomong begitu di komisi berapa itu tadi? Komisi 8. Itu komisi 8 tahu nggak tuh? Ya kan, rakyat kadang-kadang lebih pintar loh dari wakilnya, kadang-kadang. Pembebanan BPIH harus mengedepankan prinsip istita'ah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya, ucap Yakut. Tak hanya itu, pemerintah mengusulkan biaya hidup living cost yang diberikan kepada jemaah haji tahun ini hanya sebesar Rp1.000 atau setara Rp4.080.000. Angka ini menurun Rp500 dari tahun lalu. Yang itu turun, ya masalah living cost, tapi yang lainnya naik. Ya. Dengan pertimbangan jemaah haji sudah menerima layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama mereka berada di Arab Saudi, tapi pemerintah memperhatikan kebutuhan selain layanan itu, sehingga mengurangi living cost, paparnya. Lebih lanjut, Yakut menjelaskan jumlah kuota haji tahun ini sebesar 221.000. Secara rinci, jemaah haji reguler sebanyak 203.320 orang yang diuraikan jemaah reguler murni 201.527 orang, sedangkan pendamping haji daerah sebanyak 1.543 dan 250 pembimbing. Untuk haji khusus sebanyak 17.680 jemaah, sehingga total 221.000 jemaah haji dengan jumlah kloter sebanyak 820 kloter. Itu menurut Pak Yakut, penjelasannya Pak Yakut, ya kan? Cuman yang jadi masalah itu ada berita juga nih. Nah, nih rakyat Indonesia itu tahu. Pemerintah Saudi menurunkan biaya haji 30%. Saudinya menurunkan, kok kita naikin? Kan akhirnya ada meme begitu. Lu baca deh. Ya. Jadi gini guys. Ini kan Menteri Agama, ini sampai ada yang ngirim tulisan ke gue. Ini keren nih tulisannya. Menteri Agama mengusulkan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji dari 39 juta menjadi 69 juta per jamaah. Kenaikan tersebut merupakan imbas dari keputusan pemerintah memangkas alokasi subsidi nilai manfaat dana jamaah haji yang dikelola oleh BPKH dari 60% di 2022 menjadi 30% di 2023 ini. Di hadapan Komisi 8, Menteri Agama menyatakan pengurangan alokasi subsidi karena sangat diperlukan agar dana haji yang dikelola oleh BPKH saat ini tidak kolaps. Berarti udah mau kolaps ya pengelolaan dana haji. Jadi selama ini dana haji itu ditaruh di mana? Kepake kemana itu dana haji? Kok harus kolaps? Kok bisa terancam kolaps? Mestinya nggak boleh kolaps. Itu dana haji loh, dana titipan. Bukan dana modal itu. Tapi dipakai untuk modal, berarti ada kolaps berarti dipakai untuk bisnis dong itu dana haji. Masa begitu? Kok bisa kolaps? Itu pertanyaan. Apakah kalau kolaps itu kan berarti ada bisnis di itu? Rugi. Memang benar pengelolaan dana haji di BPKH dengan cara diinvestasikan di pasar modal, kan? Obligasi dan lain-lain. Itu memang lagi dalam keadaan darurat. Nah, ketahuan kan? Dana haji dipakai bisnis sih. Dana haji dipakai bisnis jadinya darurat ya.
BPKH saat ini darurat utang. Siapa yang mengelola itu? Laporan keuangan terakhir dipublis semester 1 2022. Total aset 160 triliun. Tapi liabilitas atau utang 142,8 triliun. Dengan aset itu hanya 17 triliun. Kan geblek. Begitu tulisannya nih. Jadi dana haji ini dipakai bisnis ya? Struktur utang BPKH menunjukkan rincian terbesarnya untuk jamaah haji tunda 9,1 triliun rupiah. Ini utang yang harus dibayar BPKH kepada jamaah haji yang tertunda keberangkatan. Kedua, utang dana titipan jamaah 133,2 triliun. Artinya utang jamaah senilai 133,2 triliun rupiah. Sedang tidak berada di tempat, lagi jalan-jalan entah kemana. Dipakai BPKH investasi sana-sini. Ini adalah utang BPKH yang harus dibayar untuk melunasi dana jemaah yang digunakan untuk keperluan investasi. Ini kalau benar nih tulisan, waduh, perlu diselidiki nih. Ini perlu diselidiki nih tulisan. Ini dari rekan kami yang memahami tentang dana haji nih. Kalau 9,1 triliun utang jamaah tertunda, ditambah 133,2 triliun utang dana titipan, sama dengan 142,3 triliun. Di saat yang sama, surplus komprehensif dari hasil investasi hanya 4,25 triliun rupiah. Waduh. Ini gimana dong nih? Sementara total pendapatan nilai manfaat dari hasil investasi hanya 9 triliun rupiah dengan realisasi yang lebih kecil, 5,1 triliun rupiah. Sedangkan untuk belanja BPIH termasuk subsidi nilai manfaat saja dibutuhkan realisasi anggaran 7,2 triliun rupiah. Lihatlah, untuk membayar kebutuhan BPIH saja terseok-seok, apalagi untuk lunasi utang 142,8 triliun rupiah. Utang. Gue sampai bingung serius, gue sampai bingung. Nih dana haji dipakai bisnis apa ya? Nih tulisan ini wajib diselidiki nih. Ini sangat berisiko. Kalau terjadi kerugian investasi, BPKH tidak mampu membayar atau mengembalikan utang dana titipan dan haji tunda kepada jamaah. Pemerintah mau ambil duit dari mana untuk membayar keberangkatan haji? Kan orang udah bayar itu. Tinggal karena kuota aja. Pemerintah menjawabnya sederhana. Masalah darurat utang dan pendapatan hasil investasi yang kecil ini menjadi penyebab kekurangan dana aktual BPKH. Maka untuk membayar penyelenggara haji 2023, Menteri Agama hendak melempar beban kepada jamaah. Lewat alokasi subsidi nilai manfaat diturunkan sehingga biaya haji dibayar jamaah naik dari 39 juta rupiah menjadi 69 juta rupiah. Kalau ini benar memalukan, Pak. Audit lah BPKH itu. Dana haji tidak usah diinvestasikan ke sana sini. Kalau hasilnya tidak sesuai janji manis pemerintah untuk ringankan beban biaya ibadah haji jamaah. Kan iya, investasinya itu kan kalau memang itu dipakai untuk investasi, ya mestinya untung gitu. Ini rugi terus dibebankan ke jamaah tahun berikutnya gitu ya. Masa begitu sih Pak? Orang itu mau haji ya Allah sampai jual-jual, nabung-nabung. Udah dititipin ke pemerintah untuk kuota haji tahun berikutnya, tahun kapan ya kan nyetor nih. Lu dapat kuota tahun ini, sekarang kan itu dititipin itu dana setoran itu terus dipakai buat dikelola di pasar modal dengan berbagai macam investasi, tapi ternyata rugi. Terus sekarang dengan cara yang begini mau nutupin ruginya begitu. Aduh, masa begitu sih Pak? Masa begitu guys? Ini BPKH harus diaudit kayaknya nih. Tim audit independen lah. Itu anggota dewan diem aja. Tapi ya kembali ke umat Islam yang udah setor haji, kalian mau diem aja ya terserah kalian. Mau sabar-sabar aja ya. Semuanya itu karena panggilan ya. Udah nggak apa-apa gitu aja, terima aja. Pak Yakut keren. Dah gitu aja ya guys ya, Pak Yakut keren. Ya itu dengan seperti ini. Aduh, kenaikan biaya haji untuk menutup. Apakah ini untuk menutupi kerugian investasi dana titipan haji? Itu yang paling utama. Itu yang mestinya harus diaudit.
Apakah benar begitu? Apakah tulisan ini benar gitu? Harus diaudit, harus diaudit. Masa dana haji bisa ya dipakai untuk investasi, terus kalau rugi jamaah haji lagi yang terbebani. Aduh, keren Pak Yakut. Udah ya gitu aja ya guys. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang selalu bela rakyat biasa yang belum pengen haji gue. Ya, karena ngelihat pengelolaannya begini. Enggak deh. Enggak dulu deh gue ya. Enggak. Mohon diri, mohon pamit. Mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waradullah wal inayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Dana haji dibuat investasi. Bener apa salah sih itu? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal